Halo sahabat, jumpa lagi ya di channel Infomedia yang menyajikan review-review laptop ya, baik tahun lawas ataupun baru sahabat ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya, sehat walafiat. Amin ya. Sahabat, ini kita ada Asus jadul sahabat. Ini Core i3 generasi pertama, tapi fisiknya cedar membahana sahabat, mulus ya. Fisiknya mulus, terawat. Nah ini sahabat ya, fisiknya bagus sahabat. Ini yang kerang kalau nggak salah, ini apa casingnya itu modelnya. Oke, seperti ini ya. Ini belakangnya aman ya, belakangnya juga bagus, tidak ada yang pecah sahabat. Engsel kuat. Kita coba lihat unitnya. Oke, nah ini tampilan frame dan layar sahabat ya, seperti ini ya, mantap ya sahabat. Masih ada plastiknya loh. Ini bagian engselnya. Oke, kita nyalakan ya. Cekrek. Nah, oke, seperti ini sahabat. Ini pakai Windows apa ya ini ya? Windows 8 kalau nggak salah. Ya, kalau seri-seri jadul jangan dipaksain Windows 10 sahabat ya. Ya, Windows 8 aja udah cukup ya. 10 juga bisa, tapi harus versi yang kecil sahabat, yang light. Seperti itu. Oke. Ini masih RAM-nya 2 sahabat, tapi bisa, kalau bisa di-upgrade malah tambah jos ya sahabat ya. Ini masih RAM 2 nih, standar. Kalau mau cari core yang tinggi, tapi ini generasi pertama sahabat ya, lumayan lah untuk ketik-ketik, untuk aktivitas desain-desain kecil-kecil itu masih mumpuni ya, dengan budget minim ya sahabat, di bawah 2 juta ya. Ini sudah bisa mendapatkan versi ini sahabat ya. Oke ya, sekarang kita ulas port-portnya dulu ya. Port-portnya Asus seri K42F atau A42F itu ada 3 ya. Untuk port USB ada 3 sahabat. Jadi ada 3 lubang ya. Kemudian ada HDMI termasuk lengkap ini sahabat ya. Ada HDMI, ada VGA, ada port LAN ya, semua macam-macam. Pokoknya jos ya. Ditambahin SSD juga bisa ya sahabat ya, di double hard disk juga bisa dia. Nah sekarang, untuk speakernya juga lumayan, versi-versi yang seri-seri jadul model gini sahabat, ini masih enak gitu. Speakernya masih jreng, maksudnya masih ya, kalau misalkan dibandingkan dengan seri Asus X441N atau S atau M, mungkin masih enakan dia, soalnya bassnya kan dia lebih apa ya, lebih terdengar enak gitu. Kalau yang ini kan versinya Altec ya, Asus ya, versinya Altec, jadi ada sedikit tidak begitu bass, tapi dia menggelegar saja. Nah ini kan, ini baru ini apa, dengerin Winem aja udah bunyinya kayak gitu ya, lumayan lah ya kan. Oke ya, untuk speakernya sudah oke ya, untuk kita bisa denger musik
pengajian mungkin ya, ataupun movies ya, itu masih nyaman sahabat. Oke, sebentar, ini kita loading, nunggu start menu jadul. Sekarang kita coba beralih ke keyboardnya sahabat. Kita cek keyboardnya ini masih baru kayaknya. Keyboardnya baru diganti sahabat, biar kelihatan mewah aja. Aslinya tidak masalah sahabat, tapi saya biasanya karena keyboard kan murah sahabat ya, ganti aja. Oh sebentar, jadi biar kelihatan rapi, bagus, orang juga suka ya sahabat ya. Untuk baterai ini masih dalam keadaan prima ya, 99,3 sahabat. Ini baterainya baru ya sahabat, jadi insya Allah aman ya. Oke, sekarang kita coba cek di bagian sensor temperaturnya sahabat ya, apakah dia masih ya. Kalau seri-seri lawas gini paling tidak itu temperatur suhunya seluruh dalemannya harus kita cek sahabat, seperti itu. Oke, ini Core i3 ya, 350M ya, generasinya Arandale sahabat ya, seperti itu. Kemudian ini masih Intelnya HD sahabat, VGA nya ya, VGA nya HD tapi sudah sekitar 750 ya MB ya, belum 1 GB sahabat ya. Dia masuk ke dalam golongan Iron Light ya, Intel HD nya yang Iron ini, dia masih sangat lumayan ya, seperti itu. Ini kita coba ke sensornya, coba sih kita cek apakah temperaturnya memuaskan ya. Oke, kalau dilihat dari grafiknya temperatur sahabat, itu masih tergolong sangat normal ya. Dia berjalan di temperaturnya masih di 60 derajat Celcius sahabat ya. Lalu di standnya itu masih 30, jadi masih enak sahabat. Kalau dibuat masih dibuat di pemakaian lama mungkin tidak begitu panas ya sahabat. Kalau 80, lonjakan awal sudah 80 mungkin itu sudah panas ya sahabat ya. Kalau ini dia masih stabil ya di antara 50 sampai 60, jadi masih enak ya, masih enak. Jadi ini tidak ada tanda-tanda kalau ada warna merah biasanya itu harus dibongkar sahabat ya, harus kita cleaning dulu ya, biar dipulihkan kembali untuk temperatur prosesornya itu. Oke ya, kita ini aman ya, unit ini dalam kondisi baik ya dan sehat. Oke. Oke, sekarang kita keyboardnya kan udah normal ini ya, karena kondisi baru udah pasti keyboard ini aman ya sahabat ya. Nah ini kita semuanya testing ya. Jadi insya Allah dijamin sehat. Nah ini kan nggak ada masalah sahabat ya, dipakai buat kretekan masih istimewa sahabat. Jadi kalau
sahabat mau mencari unit ini bisa langsung di AV Media sahabat ya, atau bisa langsung komen di kolom komentar di YouTube. Kalau misalkan unitnya masih ada, nanti bisa saya buatkan link ya sahabat ya, karena kita jarang sekali membuat link sesuai permintaan saja sahabat ya, yang untuk rekber ya, seperti itu. Jadi kalau ada misalkan, insya Allah harganya terjangkau dengan kondisi yang masih bagus sahabat ya. Unit-unit kita itu termasuk pilihan, unit pilihan ya. Jadi nggak sembarangan kita lempar, kita jual ya sahabat ya. Jadi semuanya unit ini tergolong masih layak pakai untuk beberapa tahun ke depan ya. Mudah-mudahan sampai 10 tahun ya sahabat ya. Tidak tahu ya, itu tergantung user ya sahabat ya. Saya pikir itu ya. Untuk kamera kita coba sih, kameranya apakah sesuai yang kita inginkan ini. Ini masih VGA kalau tidak salah ya. Kita coba tes pakai yang portable sahabat. Oh iya, untuk kameranya kalau untuk kamera ya, ini mungkin saya akan membandingkan sedikit ya untuk kamera ini. Kalau dibandingkan dengan seri Acer yang L1410 yang slim itu, yang tipis itu sahabat, ini masih bagusan ini sahabat ya. Sekalipun VGA tapi dia masih bagus. Saya nggak tahu nih VGA nya berapa mega ya sahabat, tapi kalau dilihat dari tampilan ini kelihatan ya sahabat ya, itu masih lumayan jernih ya sahabat ya, tidak begitu pecah. Jadi untuk webcam masih bisa dibilang oke lah. Itu maksudnya nggak perlu ditambahkan webcam eksternal, ini masih bisa difungsikan untuk aktivitas perkuliahan mungkin ya. Tapi memang ini laptop agak terlalu berat ya sahabat ya, dan tebal. Kalau untuk aktivitas di rumah mungkin masih oke ya sahabat. Saya pikir kameranya masih dibilang sip ya. Oke. Kalau untuk layar masih tebal, ini versi yang tebal. Jadi lebih murah kalau misalkan rusak ya. Perkiraan antara harga 250.000 udah dapat ya sahabat untuk layarnya ya. Itu jadi aman. Keyboard ini juga masih murah sahabat. Jadi kita juga bisa ganti sendiri ya. Tapi kalau untuk mesin, kalau ada trouble mungkin harus dibantu dengan orang yang lebih paham. Saya pikir itu ya untuk seri Asus A42F ya. Nanti kita lanjut review lainnya ini, karena masih banyak ya review stok ini. Mungkin kayak seperti ini sahabat, ini adiknya, ini bawahnya seri ini ya, tapi ini yang AMD ya, K42 K, ini yang X43 sahabat, ini yang AMD sahabat, tapi sama ya modelnya. Itu beda di casing ya sahabat ya, seperti itu. Ada juga yang mungkin yang belum saya review kayak Toshiba. Nah, ini ada Toshiba apa ya istilahnya ya, mewah di zamannya sahabat. Ini Core i5 sahabat, yang keyboardnya nyala itu loh. Nah itu juga kita nanti akan review ya. Paling tidak sahabat tahu ya, seri-seri lawas yang masih bisa kita jadikan rekomendasi ya untuk budget kita ya. Nah seperti ini sahabat, ini bagus sahabat. Ini juga yang modelnya kerang ini. Mungkin sahabat-sahabat dulu yang punya uang lebih itu mungkin tahu ini versi Toshiba seri ini sahabat. Ini layarnya nyala ini sahabat. Ini i5 ya. Ini masih sangat istimewa sahabat, bening bersih dan mulus sekali ya. Ini jarang nih orang punya unit seperti ini yang kondisi yang mulus ya, seperti itu ya. Tuh lihat ya, Toshibanya aja masih
Toshiba sudah tidak ada sahabat, tapi dia masih punya produk, maksudnya jadul-jadulnya yang masih oke-oke ya. Saya pikir itu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.